Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini memulai aktivitas hidup kita di hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mulia, dari datangnya kita ke masjid, kemudian kita kerjakan salat-salat sunnah, kita sempurnakan dengan melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, hadir pada sebuah majelis ilmu. Ini adalah amalan yang besar yang paling tidak ini sangat terbaik kita di hari ini ketika kita memang mungkin harus diwafatkan pada hari ini. Penting bagi kita untuk punya amalan-amalan terbaik kita setiap hari yang bisa kita andalkan. Perlu bagi kita untuk kita mencari amalan-amalan terbaik kita setiap hari. Paling tidak kita sisihkan untuk apa? Untuk kita nanti harus pasti berhadapan pada pengadilan Allah yang Maha Adil. Tentunya setelah kita memperhatikan semua perkara-perkara wajib, tentunya setelah kita menjalankan amalan-amalan wajib, maka langkah kedua adalah memperhatikan amalan-amalan sunnah yang terbaik, perbuatan-perbuatan sunnah yang dianjurkan. Kalau ada orang yang mungkin bisa mengerjakan salat tahajud di malam tersebut, maka inilah saat terbaik dia ketika dia diwafatkan di hari itu. Kalau ada orang yang mungkin mampu untuk bersedekah di hari itu juga, ini juga adalah amalan yang sangat besar. Yang kita tahu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin, kata Allah. Kalau seandainya orang-orang yang diwafatkan diberikan kesempatan untuk hidup kembali lagi, atau kalau seandainya orang-orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut diberikan detik-detik untuk diberikan kehidupan lagi, maka di antara amalan yang pertama yang mereka ingin lakukan adalah mereka ingin bersedekah. Kalau mungkin di antara kita ada punya amalan untuk berpuasa sunnah misalnya, dan ini pun juga sangat terbaik bagi dia. Kalau sekali lagi dia harus diwafatkan di hari itu, harus ada amalan-amalan besar yang bisa kita andalkan setiap hari. Membahagiakan orang lain itu juga kita adalah amalan yang sangat besar, yang pahalanya kata Nabi, khair min i'tikafa fi hadha masjid syahra. Lebih baik kata Rasulullah daripada kalian harus pergi ke Madinah kemudian kalian i'tikaf di dalam Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Jadi setiap hari kita harus punya amalan besar, tidak hanya rencana pekerjaan kita pada pekerjaan duniawi saja yang harus kita rencanakan, tapi harus ada amalan-amalan besar yang harus kita lakukan, yang harus kita tuntaskan setiap hari. Maka siapapun, kata seorang Hasanul Basri, dia punya amalan besar dari amalan-amalan sunnah, terus dia sisipkan pada kehidupan sehari-harinya, maka dia akan berada pada sebuah ketenangan. Dia akan berada pada sebuah ketenangan, tidak ada lagi was-was dan kekhawatiran, tidak ada ketakutan bagi orang tersebut. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau pada kesempatan malam apa kita untuk kajian terakhir itu, malam Ahad kalau tidak salah, kalau pada kesempatan malam Ahad yang lalu kita sudah membahas tentang kaidah bagaimana Allah menetapkan pahala bagi seorang hamba. Yang kita tahu bahwa amal ibadah kita itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat.
Setiap niat sunnah, setiap amal, setiap keinginan kita, setiap niat baik kita, walaupun belum kita kerjakan, itu dapat satu pahala sempurna. Setiap niat yang tidak baik, kemudian urung untuk dia kerjakan, tidak jadi dia melakukan perbuatan tersebut karena Allah, itu pun diganjar satu pahala yang sempurna. Satu-satunya kita dianggap berdosa oleh Allah adalah pada saat kita punya niat tidak baik, kemudian kita kerjakan perbuatan tersebut dengan sadar, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kejahilan kita, bukan karena ketidaktahuan kita. Kita tahu itu adalah sebuah maksiat, sebuah pelanggaran, kemudian syahwat dan hawa nafsu kita mengalahkan akal sehat kita, dan kita lakukan perbuatan tersebut, barulah itu dihitung satu dosa. Ini penetapan pahala yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya. Namun ada 3 model amalan, yang 3 model amalan tersebut di luar dari penetapan pahala yang ditetapkan oleh Allah, yang mana dia pahalanya tidak lagi dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, tapi pahalanya tanpa batas terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah siapapun yang melakukan puasa, siapapun yang mengerjakan puasa, maka amalan pahala puasa itu tidak terbatas. Amalan puasa itu pahalanya tidak terbatas. Sebagaimana pernyataan Nabi SAW di dalam hadis qudsi, "Kullu 'amalin ibnu Adam illa shaum fa ana ajzi bih." Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, kata Allah, maka pahalanya untuk dia, pahalanya untuk dia. Kecuali puasa, kata Allah, aku sendiri yang langsung mengganjarnya. Jadi setiap amal ibadah yang kita kerjakan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, kata Allah, puasa aku sendiri yang langsung mengganjarnya. Ini dalil bahwasanya amalan puasa itu pahalanya tidak terbatas. Amalan puasa itu pahalanya tidak terbatas. Jam-jam, menit-menit dan detik-detik yang dia berpuasa, yang dia menahan rasa hausnya dia, menahan laparnya dia, yang hakikatnya laparnya dia atau hausnya dia itu bisa dia selesaikan dengan makan dan minumnya dia. Karena itu amalan puasa sunnah, maka dia tahan lapar dan hausnya dia karena Allah. Setiap jam, menit dan detik yang ada pada orang yang berpuasa terus pahalanya tidak terbatas. Jadi kalau ada orang yang berpuasa hari ini sampai dia berbuka puasa, maka ini detik-detik yang pahala orang tersebut tidak terbatas, terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amalan yang pahalanya tidak terbatas adalah amalan puasa. Amalan puasa. Seorang yang berpuasa hendaknya dia menjaga diri. Seorang yang berpuasa maka hendaknya dia menjaga diri dari hal-hal yang menjadikan berkurangnya nilai kesempurnaan pahala dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita. Kata Nabi SAW di antaranya beliau menyatakan, orang-orang yang berpuasa ketika harus dia mungkin dizolimi orang lain, dianiaya orang lain, dan dia mampu membalas kezaliman tersebut, maka kata Rasulullah SAW, ingatkan fa'an as-sahib, ingatkan saya sedang berpuasa, kata Rasulullah. Ingatkan dalam dirinya saya sedang berpuasa. Karena ketika kezaliman itu ada dan dia dianiaya dan dizalimi orang lain, yang dia mampu membalas kezaliman tersebut, benar memang dia punya hak untuk membalas kezaliman tersebut. Tapi ketika dia bersikap untuk tidak membalas kezaliman tersebut karena dia ingin jaga kesempurnaan pahala puasanya, maka jauh itu akan sangat-sangat lebih baik. Jauh itu akan sangat lebih baik. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan akan kita diperintahkan untuk menjaga amal puasa. Di saat seseorang berkehendak ingin mungkin melakukan kemaksiatan dan pelanggaran dan dia adalah orang yang sedang berpuasa, maka ingatkan, kata Nabi dalam dirinya, fa'ana shahim, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Saya sedang dalam keadaan berpuasa. Karena besarnya pahala orang-orang yang berpuasa, yang diantaranya sekali lagi kata Rasulullah SAW,
pahalanya itu tidak terbatas, terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua yang pahalanya tidak terbatas adalah ketika dia mendapatkan musibah dan dia mampu bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah dan dia mampu bersabar. Musibah apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, kemudian semua dia kembalikan kepada Allah. Dia ucapkan kalimat tarji, diucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia yakin bahwa ini musibah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan semua itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini memang takdir yang telah ditetapkan oleh Allah dan dia mampu bersabar, maka pahala orang-orang yang bersabar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya adalah bighairi hisab, tidak lagi dibatasi dengan 700 kali lipat. Boleh jadi musibah yang datang kepada kita itu yang menyebabkan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah banjir misalnya, ketika ada dari sebahagian saudara-saudara kita mendapatkan musibah banjir, ya kita tahu itu sangat-sangat berat, sangat-sangat sulit. Kemudian dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, meskipun itu banyak sebab yang menjadikan terjadinya apa yang terjadi. Tapi semua dia kembalikan kepada Allah. Dia mampu bertahan dengan kesabaran ketika dia mendapatkan musibah tersebut, maka boleh jadi sebab musibah ini yang mengantarkan dia untuk berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala orang-orang yang bersabar ketika dia mendapatkan musibah, pahalanya kata Allah bighairi hisab, tidak terbatas kata Allah. Tidak terbatas. Dengan catatan as-sabru inda sadamatil ula kata Nabi. Dengan catatan dia punya kesabaran, yang sabarnya dia ketika itu dia dapatkan tepat pada saat musibah tersebut ada pada diri dia. Dalam artian ketika musibah tersebut menghantam dirinya, menghantam keluarganya, kemudian di saat itu dia mampu bersabar, inilah sabar yang sebenarnya kata Rasulullah. Bukan ketika musibah tersebut datang kepada dia, kemudian dia seakan-akan mencacat takdir Allah, seakan-akan dia tidak terima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. 3-4 hari kemudian baru dia berpikir, oh ini adalah takdir Allah, baru dia bersabar. Maka itu bukan dikatakan orang tersebut bersabar pada saat dia mendapatkan musibah. Ada seorang perempuan ketika dia kehilangan keluarganya, satu riwayat menyebutkan kehilangan suaminya, meninggal dunia. Kemudian dia terus menangis setelah meninggalnya suaminya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabarlah engkau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ingin mengurangi ratapan-ratapan dari perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah jelaskan sebenarnya pahala orang-orang yang bersabar adalah pahalanya tidak terbatas. Maka perempuan tersebut kemudian mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah saya bersabar. Tidak, kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Tidak, kata Rasulullah, engkau sudah terlambat. Karena sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika engkau dapat musibah kemudian semuanya kau kembalikan kepada Allah. Bukan ketika dia mendapatkan musibah kemudian dia ratapi semua ketetapan Allah, seakan-akan dia menolak takdir Allah. 3-4 hari kemudian baru dia sadar, oh ini musibah, kemudian dia kembalikan kepada Allah. Kemudian dia merasa mengaku saya bersabar. Tidak. Yang namanya sabar kata Nabi inda sadamatil ula, ketika di awal engkau dapat musibah dan engkau kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Karena orang yang ketika mendapatkan musibah, di awal terjadinya musibah, dia mendapatkan hantaman yang tidak biasa dia dapatkan. Dia mendapatkan kenyataan yang tidak biasa dia dapatkan. Makanya kalau orang yang dapat musibah sekian hari, 10 hari, 20 hari misalnya dia dapat musibah, hari-hari pertama itulah yang paling berat. Orang dapat musibah sakit, sampai mungkin 1 bulan dia mendapatkan musibah sakit, maka hari-hari pertama itulah yang paling berat. Bukan 1 pekan, bukan 2 pekan berikutnya, tidak. Hari-hari pertama yang ketika dia mendapatkan musibah sakit itulah yang paling berat. Kalau dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi dengan sakitnya dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena pahala yang tidak terbatas di antaranya adalah seorang yang mampu bersabar ketika dia mendapatkan musibah. Musibah apapun, bukan hanya musibah-musibah besar, musibah-musibah kecil pun. Ketika semua dia kembalikan kepada Allah, maka boleh jadi dengan sabarnya dia mendapatkan pahala yang tidak terbatas dan dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala yang tidak terbatas adalah ketika kita mampu memaafkan orang lain. Dan ini amalan yang sangat berat, amalan yang sangat sulit. Seorang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain melakukan kezaliman, dan dia mampu membalas kezaliman tersebut. Dia mampu membalas kezaliman orang tersebut, tapi dia memilih untuk memaafkan orang tersebut, maka ini amalan kata Allah, "Faman 'afa wa aslah fa ajrun 'ala Allah." Siapa yang mampu memaafkan, kemudian dia melakukan perbuatan baik, maka pahalanya itu pun tidak terbatas kata Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang melakukan kezaliman kepada kita, kemudian kita mampu untuk memaafkan orang lain, memaafkan orang yang melakukan kezaliman kepada kita, yang sebenarnya kita mampu membalas kezaliman tersebut, maka pahala orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak terbatas. Kita tahu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara pintu dari pintu-pintu surga ada pintu yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghadibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Pintu orang-orang yang mampu menahan amarahnya, pintu orang-orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ada orang-orang yang masuk ke dalam surga melalui pintu yang dia tidak punya amalan-amalan besar secara zahir. Ini amalan hati. Dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli orang yang berpuasa, amalannya sangat standar, tapi dia punya sifat senantiasa terus memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang seperti dia punya peluang untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa masuk melalui pintu al-ghadibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di surga ada pintu yang namanya babus shalah, orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah salat. Di surga ada pintu yang namanya babus shadaqah, orang-orang yang konsen pada kehidupan dunia banyak sedekah. Di surga ada pintu yang namanya babul jihad, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mutlak dia harus berperang di jalan Allah. Takmir masjid, yang mereka memperjuangkan agama Allah, mengurus banyaknya jamaah, tidak menghiraukan cercaan orang, tidak menginginkan pujian-pujian manusia, yang mereka mengurus kepentingan banyaknya orang, tidak hanya sekali lagi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini punya peluang untuk berada pada pintu al-jihad, pintu masuk ke dalam surga melalui pintu al-jihad, pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surga ada pintu ar-royal, pintu untuk orang-orang yang banyak berpuasa, yang mana pintu-pintu ini semua tidak akan ditutup oleh Allah sampai mereka yang rajin sholat, yang rajin sedekahnya, yang memperjuangkan agama Allah, yang mereka banyak berpuasa, dan pintu-pintu yang lain sudah benar-benar dimasuki orang tersebut, barulah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga ada pintu ghadibin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, pintu orang-orang yang memaafkan, pintu orang-orang yang memaafkan. Yang luas pintu surga itu sama disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pintu sholat, baik pintu sedekah, baik pintu ar-royan, baik pintu al-jihad, baik pintu al-ghadibin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu luasnya sama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah pernah gambarkan luasnya pintu surga kata Nabi, ma baina Makkah ila Hijr atau Makkah ila Basrah. Luas pintu surga kata Nabi adalah jaraknya antara Makkah ke Hijr atau ke Makkah, dari Makkah ke Basrah, dari Makkah ke Syam atau dari Makkah ke Irak. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka diperhitungkan berapa jarak dari Makkah ke Hijr, didapatkan hasil 1272 kilo. Disebutkan juga jarak antara Makkah ke Basrah itu mendapatkan hasil 1272 kilo.
Jadi luas pintu surga itu rata-rata luasnya 1272 kilo. Ini luasnya pintu surga. Lebarnya pintu surga itu selebar dan seluas 1272 kilo jaraknya. Dan itu dimasuki oleh orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk berada dalam surga. Dan di antara mereka adalah orang-orang yang mau memaafkan. Jadi kalau kita bukan orang ahli tahajud, kalau kita bukan orang yang biasa berpuasa, kalau kita mungkin berat untuk bersedekah karena keadaan kita, ketika kita mungkin berat untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang lain, paling tidak kita punya sifat memaafkan kesalahan orang lain ketika kita mampu tentunya. Dan ini memang berat. Ada orang melakukan kezaliman kemudian dia diam. Ada orang melakukan perbuatan dosa kemudian dia diam. Dia tidak ingin balas kezaliman tersebut. Dan dia maafkan kesalahan orang tersebut. Modal dia memaafkan kesalahan orang tersebut, maka ini modal besar untuk dia berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah dia menuntaskan semua kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara penetapan pahala yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pahala orang tersebut tidak terbatas adalah dia berpuasa, kemudian ketika dia dapat musibah dia mampu bersabar, kemudian dialah orang yang bisa memaafkan, karena 3 amalan ini pahalanya tidak terbatas. Siapapun yang mendapatkan satu dari 3 perkara ini, maka kemungkinan besar dia berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.